Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasintiala Yulianti dengan NIM 23533774 dari kelas 3C. Hari ini saya kembali lagi ingin menjelaskan materi dari mata kuliah jaringan komputer, yaitu di bab 2, akses Cisco iOS. Yang pertama yaitu membahas tentang sistem operasi. Semua perangkat akhir dan perangkat jaringan memerlukan sistem operasi OS, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Bagian OS yang berinteraksi dengan langsung perangkat keras komputer dikenal sebagai kernel. Bagian yang berinteraksi dengan aplikasi dan pengguna dikenal sebagai sel. Pengguna dapat berinteraksi dengan sel menggunakan antarmuka baris perintah CLI atau antarmuka pengguna grafis GUI. Saat menggunakan CLI, pengguna berinteraksi langsung dengan sistem dalam lingkungan berbasis teks dengan memasukkan perintah pada papan ketik di prompt perintah. Seperti yang ditunjukkan dalam contoh, sistem mengeksekusi perintah seringkali memberikan output tekstual. CLI membutuhkan sedikit overhead untuk beroperasi. Namun, pengguna diharuskan memiliki pengetahuan tentang struktur perintah dasar yang meninggalkan sistem. Nah, ini adalah contohnya ya, teman-teman. Lanjut ke yang antarmuka pengguna GUI. GUI seperti Windows, macOS, Linux KDE, Apple iOS, atau Android memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem menggunakan lingkungan ikon grafis, menu, dan jendela. Contoh GUI pada gambar lebih ramah pengguna dan memerlukan lebih sedikit pengetahuan tentang struktur perintah dasar yang mengendalikan sistem. Karena alasan ini, sebagian besar pengguna mengendalikan lingkungan GUI. Nah, seperti ini ya. Lanjut lagi ke tujuan OS. Sistem operasi jangan mirip dengan sistem operasi PC. Melalui GUI, sistem operasi PC memungkinkan pengguna untuk melakukan hal berikut. Yang pertama yaitu menggunakan mouse untuk membuat pilihan dan menjalankan program. Yang kedua yaitu masukkan teks dan perintah berbasis teks. Yang ketiga yaitu lihat output pada monitor. Sistem operasi jaringan berbasis CLI, misalnya Cisco iOS, pada switch atau router memungkinkan teknisi jaringan untuk melakukan hal berikut. Yang pertama yaitu gunakan keyboard untuk menjalankan program jaringan berbasis CLI. Yang kedua yaitu gunakan keyboard untuk memasukkan teks dan perintah berbasis teks. Yang ketiga yaitu lihat output pada monitor. Perangkat jaringan Cisco menjalankan versi Cisco iOS tertentu. Versi iOS bergantung pada jenis perangkat yang digunakan pada fitur yang dibutuhkan. Meskipun semua perangkat dilengkapi dengan iOS dan rangkaian fitur bawaan, Anda dapat memutakhirkan versi iOS atau rangkaian fitur untuk memperoleh kemampuan tambahan. Gambar berikut adalah menampilkan daftar rilis perangkat lunak iOS untuk Switch Cisco Catalyst 2960. Nah, ini adalah contoh unduhan perangkat lunak Cisco ya, teman-teman. Lanjut yaitu ke metode akses. Switch akan meneruskan lalu lintas secara default dan tidak berfungsi dikonfigurkan secara ekskripsi untuk beroperasi. Misalnya dua host yang dikonfigurasikan yang terhubung ke switch baru yang sama dan akan berkomunikasi. Apapun default sekali baru, semua sekali harus dikonfigurasikan dan diaplikasikan. Dan ini adalah metode dan kekurangan ya teman-teman, bisa dilihat di sini. Mungkin aku nggak bisa menjelaskan banyak. Terus kita lanjut ke program emulasi terminal. Ada beberapa program emulasi terminal yang dapat Anda digunakan untuk terhubung ke perangkat jaringan baik melalui koneksi serial melalui part konsol atau melalui koneksi SSH atau Telnet. Program-program ini memungkinkan Anda untuk meningkatkan produktivitas dengan menyesuaikan ukuran jendela, mengubah ukuran font, dan mengubah skema warna. Nah, ini adalah contoh dari yang kita bicarakan tadi ya, program emulasi terminal. Nah, habis itu kita lanjut ke periksa pemahaman Anda tentang Cisco iOS Access. Terus pertanyaan yang pertama yaitu metode akses mana yang paling tepat jika Anda berada di ruang perawatan dengan skala baru yang perlu dikonfigurasi. Dan yang kedua yaitu pertanyaan metode akses manakah yang paling tepat jika manajer Anda memberi Anda kabel khusus dan meminta Anda menggunakan untuk mengkonfigurasi saklar. Nah, itu ya pertanyaan. Aduh, kok aku kebaca itu ya, teman-teman? Maaf ya, teman-teman. Terus yang ini adalah pertanyaan tadi ya, teman-teman, yang aku baca dan sudah aku jawab, tinggal aku kirim. Loh, kok udah kena? Tak submit. Loh, Mel. Loh. Dulu sekarang itu kita lanjut di yang 2.2 yaitu navigasi iOS. Nah,
Yang pertama yaitu mode perintah utama. Pada topik sebelumnya, Anda telah mempelajari bahwa semua perangkat jaringan memerlukan OS dan dapat dikonfigurasikan menggunakan CLI atau GUI. Penggunaan CLI dapat memberikan kontrol dan fleksibilitas yang lebih tepat kepada administrator daripada menggunakan GUI. Topik ini membahas penggunaan CLI untuk menavigasi Cisco iOS, sebagaimana fitur keamanan perangkat lunak Cisco iOS memisahkan akses manajemen menjadi dua mode perintah berikut, yaitu yang pertama, mode exec pengguna. Mode ini memiliki kemampuan terbatas, tapi pengguna untuk operasi dasar. Mode ini hanya mengizinkan sejumlah perintah pemantauan dasar yang terbatas, tapi tidak mengizinkan eksekusi perintah apapun yang dapat mengubah konfigurasi perangkat. Mode exec, penggunaan identifikasi oleh perintah CLI yang diakhiri dengan simbol panah gini ya. Nggak panah sih, apa namanya? Lebih besar. Nah, yang kedua yaitu privilege exec mode. Untuk menjalankan perintah konfigurasi, administrator jaringan harus mengakses privilege exec mode. Mode konfigurasi yang lebih tinggi seperti global configuration mode yang hanya diakses dari privilege exec mode. Privilege exec mode dapat diidentifikasi dengan perintah yang diakhiri dengan simbol pagar. Nah, di bawah ini adalah tabel-tabel kedua mode dan menampilkan perintah CLI default pada SCAR dan router Cisco ya, teman-teman. Nah, ada yang kedua yaitu mode konfigurasi dan mode subkonfigurasi. Untuk pengkonfigurasi perangkat, pengguna harus masuk ke mode konfigurasi global yang umum disebut mode konfigurasi global. Dari mode konfigurasi global, perubahan konfigurasi CLI dibuat yang memengaruhi pengoperasian perangkat secara keseluruhan. Mode konfigurasi global diidentifikasi oleh perintah yang diakhiri dengan config pagar setelah nama perangkat seperti switch config pagar. Mode konfigurasi global diakses sebagai mode konfigurasi spesifik lainnya. Dari mode konfigurasi global, pengguna dapat masuk berbagai mode subkonfigurasi. Setiap mode ini memungkinkan konfigurasi bagian atau fungsi tertentu dari perangkat iOS. Dua mode subkonfigurasi umum meliputi, yang pertama yaitu mode konfigurasi jalur, yaitu digunakan untuk mengkonfigurasi akses konsul SSH Telnet atau AUX. Yang kedua yaitu mode konfigurasi antarmuka, yaitu digunakan untuk mengkonfigurasi port switch antar muka jaringan router. Bila CLI digunakan, mode diidentifikasi oleh perintah baris perintah yang unik untuk mode tersebut. Secara default, setiap perintah dimulai dengan nama perangkat. Setelah nama, sisa perintah menunjukkan mode. Misalnya, perintah default untuk mode konfigurasi baris adalah switch config line, pagar, dan perintah default untuk mode konfigurasi antarmuka switch config strip if pagar. Dan yang ketiga yaitu mode perintah utama CLI iOS, yaitu ini ya contohnya teman-teman, seperti ini. Dan yang 2.2.4 yaitu navigasi antar mode iOS. Dan seperti ini contoh-contohnya ada di sini. Dan yang ini adalah video navigasi antar mode iOS. Nah, nanti kalau teman-teman pengen tahu ini di sini nih ya. Terus yang 2.26 yaitu catatan tentang aktivitas pemeriksaan sintaksis. Dan yang 22.7 pemeriksaan sintaksis navigasi antar mode iOS. Dan yang 2.8 yaitu periksa pemahaman antar navigasi iOS ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke 2.3 yaitu struktur komando. Nah, ini yang pertama ada bentar ya teman-teman, aku nggak bisa ini bahasa Inggris, mau ganti dulu ya. Nggak bisa ya. Nah, dan ini yang struktur komando, yaitu ada basic iOS command struktur. Topik ini membahas struktur dasar perintah untuk Cisco iOS. Seorang administrator jaringan harus mengetahui struktur perintah dari dasar iOS agar dapat menggunakan CLI untuk konfigurasi perangkat. Nah, seperti ini yaitu gambar dari struktur,
basic iOS command struktur atau struktur perintah dasar iOS ya teman-teman. Dan yang kedua yaitu pemeriksaan sintaks perintah iOS. Itu di sini menunjukkan konvensi dan keterangannya. Nah, seperti ini ada huruf tebal itu keterangannya gimana, huruf miring juga. Dan ini seperti contoh-contohnya di sini. Dan yang ketiga yaitu fitur bantuan iOS. Nah, bantuan yang peka terhadap konteks memungkinkan Anda menemukan jawaban atas pertanyaan berikut. Yang pertama yaitu perintah apa saja yang tersedia dalam mode perintah, perintah mana yang dimulai dengan karakter atau sekelompok karakter tertentu. Dan yang ketiga yaitu argumen dan kata kunci apa yang tersedia untuk perintah tersebut. Dan yang keempat ini adalah video bantuan sensitif dan pemeriksaan sintaks perintah. Dan di sini ada video-videonya. Dan yang kelima yaitu tombol panas dan pintasan. Nah, ini penekanan tombol itu apa aja dan keterangannya di sini juga bisa dibaca ya teman-teman. Kayak ini, seperti ini, dan ini juga. Dan yang keenam yaitu tombol panas dan pintasan. Nah, ini ada videonya. Dan yang ketujuh yaitu paket tracker menavigasi iOS. Dan yang kedelapan ini adalah lab menavigasi iOS dengan menggunakan Tera-Term untuk konektivitas konsul. Dan sekarang kita ke 2.4. 2.4 ini ada konfigurasi dasar perangkat. Konfigurasi dasar perangkat. Bentar ya, kita artikan dulu ya teman-teman. Karena aku bisa bahasa Indonesia. Tuh. Bisa ini. Kok nggak bisa-bisa ini gimana ya teman-teman? Nah, dan selanjutnya yaitu konfigurasi dasar perangkat, yaitu yang pertama adalah nama perangkat. Nama perangkat ini, nama default harus diubah menjadi sesuatu yang lebih deskriptif. Dengan memilih nama secara bijak, akan lebih mudah untuk mengingat, mendokumentasikan, dan mengidentifikasi perangkat jaringan. Berikut adalah beberapa panduan penamaan penting untuk host, yaitu yang pertama, mulailah dengan sebuah huruf. Kedua, tidak mengandung spasi, berakhir dengan huruf atau angka. Gunakan hanya huruf, angka, dan tanda hubung, panjangnya kurang dari 64 karakter. Nah, di sini ini ada dokumentasi jaringan dan menjelaskan bagaimana nama-nama dipilih sebagai perangkat tambahan dan dapat diberi nama yang sesuai. Nah, ini yang pertama adalah SW lantai 3, lantai 2, lantai 1, dan ini untuk tempat kerjanya ya. Dan ini contohnya. Dan yang kedua itu ada pedoman kata sandi. Ketiga ada konfigurasi kata sandi, dan di sini ada contoh-contohnya. Dan yang ketiga itu adalah enkripsi kata sandi. Yang keempat itu pesanan banner. Keenam itu video akses administratif aman ke switch. Dan ketujuh pemeriksaan sintaks konfigurasi dasar perangkat. Dan ketujuh itu periksa pemahaman Anda konfigurasi perangkat dasar. Nah, itu dan kita lanjut ke 2.5. 2.5 ini adalah konfigurasi simpan konfigurasi. Mari kita lihat dulu. Kita ya hilang. Kita ini ya. Nggak bisa.
Nah, dan kelima itu adalah simpan konfigurasi. Dan yang pertama itu file konfigurasi, dan yang kedua ada mengubah konfigurasi yang berjalan. Ketika video mengubah konfigurasi yang berjalan, menangkap konfigurasi ke file teks. Yang kelima yaitu packet tracker, konfigurasi pengaturan switch awal. Nah, itu seperti ini contoh-contohnya. Dan video-videonya juga ada di sini ya teman-teman. Dan ini mungkin langkah-langkah untuk menangkap konfigurasi ke file teks ya. Seperti ini contohnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Seperti ini. Dan kita lanjut ke port dan alamat. Port dan alamat ini ada IP address dan juga interface and ports. Tuh seperti ini. Ini contoh-contohnya alamat IP. Dan yang ketujuh itu konfigurasi pengalaman IP. Itu kayak gini ya teman-teman. Yang pertama itu adalah konfigurasi manual IP address konfigurasi for end device. Seperti ini. Dan ini tuh contoh-contohnya. Contoh gambar. Nah, seperti ini. Kayak gini ya teman-teman. Jadi sama seperti Anda memblokir nomor telepon teman untuk mengirim pesan teks atau menelepon mereka, perangkat akhir di jaringan Anda memblokir alamat IP agar dapat berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan Anda. Dalam topik ini, Anda akan menerapkan konektivitas dasar dengan mengkonfigurasi pengalamatan IP pada switch dan PC. Nah, seperti ini. Terus yang kedua itu konfigurasi alamat IP otomatis untuk perangkat akhir. Dan ini adalah apa namanya? IPv6 menggunakan DHCPV dan SLAAC itu si alamat seperti ini. Kayak gini ya contohnya, teman-teman. Nah, kayak gini. Dan kita lanjut ke 2.8. 2.8 ini adalah verifikasi konektivitas. Di sini ada video aktivitas. Ini seperti ini video aktivitasnya. Dan yang terakhir itu adalah modul praktik dan kuis. Kok nggak bisa ya? Nah, 2.9 ini. Bentar. Tunggu. Nah, ini kita tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan di sini ya, teman-teman. Nanti kita dijawab. Nah, habis itu udah kita kirim, kita submit di sini nanti. Nah, di situ. Jadi, teman-teman makasih untuk waktunya sebentar untuk melihat video aku, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video ya, teman-teman.